Mari kita bersama-sama melanjutkan renungan kita dari Yakobus pasal 5 ayat 12 dengan sebuah tema, cukup katakan ya atau tidak. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Demi Tuhan, saya nggak berbohong. Saya bersumpah demi langit dan bumi. Mati saya kalau saya bohong. Maka saudara mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu? Atau mungkin saudara sendiri pernah mengucapkannya? Semakin banyak sumpah yang diucapkan seseorang, semakin kuat kesan bahwa kata-katanya yang biasa tidak bisa dipercaya. Justru karena orang-orang terbiasa berbohong, mereka merasa perlu menambahkan sumpah untuk meyakinkan pendengarnya. Nah, Yakobus menyampaikan larangan ini dengan pengantar yang kuat, tetapi yang terutama. Ungkapan ini menandai bahwa Yakobus sedang menyentuh sesuatu yang sangat penting. Dan apa yang dia larang? Bersumpah demi surga, demi bumi, atau demi apapun yang lain. Larangan ini memiliki kemiripan yang sangat erat dengan pengajaran Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di bukit. Jangan sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Semua yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 34 sampai 37. Saudara, pada zaman Tuhan Yesus dan Yakobus, orang-orang Yahudi mengembangkan sistem sumpah yang rumit. Karena mereka tidak mau menyebut nama Allah secara langsung, maka mereka bersumpah demi sorga, demi bumi, demi Yerusalem, atau demi kepala mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang berpikir bahwa sumpah yang tidak menyebut nama Tuhan secara langsung boleh dilanggar tanpa konsekuensi. Nah, Tuhan Yesus membongkar kemunafikan ini dengan menunjukkan bahwa surga adalah tata Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi setiap sumpah pada akhirnya melibatkan Allah. Saudaraku, inti larangan Yakobus bukan soal konteks hukum atau pengadilan. Ia berbicara tentang kehidupan sehari-hari di mana orang-orang merasa perlu memperkuat kata-kata mereka dengan sumpah karena kejujuran mereka diragukan. Solusi Yakobus sangat sederhana, tapi revolusioner. Jadilah orang yang kata-katanya bisa dipercaya tanpa perlu sumpah. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Titik. Tidak perlu tambahan apapun. Saudaraku, orang Esseni, sebuah komunitas Yahudi yang hidup sejaman dengan Yakobus, terkenal menolak sumpah. Sejarawan Yahudi Yosefus mencatat bahwa mereka menganggap bersumpah lebih buruk dari sumpah palsu itu sendiri. Karena mereka berkata bahwa orang yang tidak bisa dipercaya tanpa menggunakan nama Tuhan itu sudah terhukum. Prinsip yang sama berlaku bagi komunitas Kristen. Integritas bicara kita seharusnya membuat sumpah menjadi nggak perlu. Nah, peringatan Yakobus ditutup dengan sebuah ancaman yang serius. Supaya kamu jangan kena hukuman. Ini menghubungkan ayat ini dengan tema penghakiman yang telah bergema sejak ayat 9. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Di hadapannya setiap kata kita akan dinilai. Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang perkataannya bisa dipercaya, yang tidak memerlukan sumpah untuk meyakinkan orang lain, karena hidup kita sendiri adalah jaminan kejujuran kita. Dan sebagai refleksi, kebutuhan untuk bersumpah menunjukkan krisis kepercayaan. Orang yang hidupnya penuh integritas tidak memerlukan sumpah untuk meyakinkan orang lain. Bagi komunitas iman, ya berarti ya, dan tidak berarti tidak. Karena kita hidup di hadapan hakim
yang menilai setiap kata yang keluar dari mulut kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang jujur dalam setiap perkataan. Bebaskan kami dari kebiasaan melebih-lebihkan, mengingkari janji, atau memakai namamu dengan sembarangan. Biarlah ya kami benar-benar ya, dan tidak kami benar-benar tidak, supaya hidup kami memancarkan integritas yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.